Ya, saya mau bicara tapi suara saya sudah terwakilkan. Oh gitu ya. Ya tapi benar sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan radar yang saya hormati dari independen, tim independen ya. Cuma saya kan sekarang belum nggak profesi deh. Jadi direktur Salam Independen, jadi fotografer ya. Wih, mantap. Jadi tambah dia pendapatannya. Baik. Lagi mas. Ya, tadi sudah diungkapkan oleh Bang Salih tentang alasan program dan juga masalah-masalah birokrasi yang sangat krusial memang, ya, terutama pendidikan. Ini menjadi satu pembicaraan yang selalu aktual dan dagangan yang sering diungkapkan oleh banyak para calon dan kandidat. Ya sebetulnya bukan hanya pendidikan persoalan yang krusial edukasi, tapi semua persoalan, semua masalah, semua hal-hal yang menyangkut urusan publik ya, urusan partai, tentang bagaimana persoalan birokrasi. Kemarin kan kita sudah diskusi itu di DKP tentang birokrasi pemerintahan Bekasi yang memang belum sepenuhnya menjadi acuan dan juga keinginan masyarakat tentang lambatnya penanganan. Seperti contoh kecil KTP saja kan. Ya, KTP ini kan persoalan juga buat kita. Kalau misalnya ada orang pendatang kemudian mau buat KTP baru, itu waktunya nggak jelas. Makanya harus ada ketegasan sikap dari pemimpin wilayah yang kemudian merujuk kepada bawahannya tentang adanya satu waktu, misalnya KTP ada 14 hari, ada 15 hari, kan ini jelas. Nah sekarang ini enggak. Yang kedua juga dalam konteks urusan-urusan birokrasi itu memang yang menjadi persoalan belum adanya koordinasi yang jelas antara teman-teman yang ada di bawah dan yang elit politik di atas. Ini menjadi persoalan. Tinggal kemudian bagaimana ke depan masalah birokrasi ini betul-betul menjadi prioritas ya. Karena ini urusan publik, ini kita bisa abaikan. Kayak seperti sekarang persoalan yang sedang menguat itu, saya juga membimbing umroh ya, travel dan lain sebagainya. Banyak para orang tua yang ingin umroh kemudian membuat paspor. Salah satu persyaratan membuat paspor itu adalah akte. Nah yang mau umroh itu kan sudah 70 tahun, dia lahir kadang-kadang lupa tanggalnya kan. Nah sekarang pembuatan akte saja ini menjadi masalah. Dulu itu mudah, sekarang susah, bahkan harus melalui sebuah prosedur persidangan. Sementara data dia lahir saja dia nggak tahu. Proses berangkat umroh itu sudah mendekati, dia belum punya paspor. Nah hal-hal yang seperti ini kan sebetulnya kebutuhan masyarakat yang harus segera direalisasikan. Ini persoalan kecil memang, tapi kalau seandainya ini menjadi bagian dari persoalan yang besar, maka menjadi besar. Nah itu kan ketidaktegasan, masalah-masalah birokrasi satu dari posisi-posisi yang lain. Kemudian kalau tadi ditanya kenapa Bang Saleh harus memilih saya, dan kemudian saya juga kenapa harus mau digandeng Bang Saleh ya, saya juga tidak tahu kenapa. Tapi interaksi saya dengan Bang Saleh dan tim independen ini bukan hanya 1-2 hari, memang cukup lama, berkaitan dengan kasus-kasus sosial yang terus terjadi di Bekasi. Mungkin kalau ditanya tadi, betul Bang Saleh, saya ditanya dalam birokrasi, saya nggak paham. Latar belakang saya juga bukan di dunia politik ya. Tapi saya sering dipolitisir sama orang. Jadi saya juga bukan orang partai karena nggak pernah terlibat di dalamnya. Bahwa seorang pemimpin itu kan memang ya dia manusia, tidak bisa menguasai secara keseluruhan. Apakah dia bisa menguasai urusan pendidikan, urusan ini? Tidak, saya pikir. Cuma apakah dia punya kemampuan ya, selain dia punya komitmen dan konsisten untuk bisa membawa masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Nah ketika saya baca pola-pola pemikiran Bang Saleh yang dituangkan oleh Mas Eko, kemudian ini sepertinya menjadi satu acuan saya untuk mengatakan iya, walaupun pada awalnya saya mengatakan tidak.
Sebab bicara tentang politik, bicara tentang kepemimpinan, apalagi skupnya yang sangat luas ini kan bukan persoalan sepele. Ya, saya dilamar Bang Sali dan teman-teman ini bukan untuk jadi RT, jadi RW, tapi jadi orang nomor 2 Bekasi. Dan mau nggak mau sekarang saya sedikit iseng-iseng bicara birokrasi, ya kan? Ya harus terus belajar, dan ini hidup kan proses pembelajaran. Mau tidak mau saya harus sekarang bicara tentang masalah tata kota, ya. Ketika besok mau diskusi, misalnya judulnya adalah tentang bagaimana mengatur wilayah, saya juga kan harus baca. Saya masih ingat sekali ketika awal interaksi saya dengan Bang Sali, ya, saya katakan bahwa saya memiliki 3 kekurangan. Yang pertama kurang ilmu, yang kedua kurang pengalaman, dan yang ketiga kurang dana. Kurang duit, ya. Jadi memang saya orang yang sangat kekurangan, ya. Tapi saya tidak merasa risih karena kekurangan saya ini. Justru itulah kelebihan saya. Ya, ilmu, pengalaman, dan dana itu adalah urusan-urusan duniawi yang masih bisa kita raih dengan proses usaha dan ikhtiar. Dan pada akhirnya selama beberapa tahun, beberapa bulan terakhir ini interaksi kita semakin memperkuat posisi. Ya, saya selalu memahami bahwa kebersamaan saya dengan teman-teman independen ini sebetulnya memang bukan hanya karena banyaknya visi yang sama, tetapi memang kita jalur kehidupan yang sudah ditentukan. Saya bilang sama teman-teman bahwa hidup ini kan sebagai pemain dalam sinetron kehidupan. Ya, sang sutradaranya sudah ada, yaitu Allah. Kalau posisi saya di sini, Mas Satu duduk di sini, itu memang dari sebelumnya sudah begitu. Ya, jadi urusan kemudian nanti kalah menang, saya selalu bilang sama teman-teman, dalam sebuah persaingan itu memang ada yang menang, ada yang kalah. Kalau Anda ingin hidup, ya, merasa lebih baik, sadari bahwa hidup itu ada yang kalah dan ada yang menang. Kalau ada 5 pasangan, yakinlah bahwa yang menang cuma 1 nanti. Ya kan? Dan 4 jadi menang. Tapi waktu tahajud melihat ke langit ada sama. Saya tidak pernah melihat ke langit, sebab saya nggak melihat langit. Tapi dalam rumah nggak kelihatan. Ya, tinggi. Ya, tinggi. Baik, teman-teman semua, tinggal kerja kerasnya kan, ya, tinggal kerja keras. Saya pikir memang banyak tantangan, ya. Saya juga baru mengalami sebuah kondisi yang luar biasa lah. Buat saya sangat, ini pembelajaran, ya, pembelajaran politik dan sebagainya. Buat Bang Sali kan ini hal-hal yang biasa. Beliau seorang politisi yang bisa menyikapi semua keadaan. Buat saya ini yang sangat luar biasa. Tapi yang saya paling menarik adalah itu pengalaman hidup. Ya, sampai masuk rumah sakit nggak? Anda bisa bayangin kan? Ya, alhamdulillah rumah sakit enggak. Tapi ketika kita nyari KTP, ya berminggu-minggu pulang malam, kemudian ya setiap hari harus dikerokin, ya kan? Pagi berangkat masuk angin. Sampai Bang Saleh di kantor itu menyiapkan itu tolak angin, ya. Tiap hari harus belum tolak angin, ya. Mau paramek. Ya. Ya. Jadi inilah satu perjalanan yang menarik. Baik, satu hal yang sangat menjadi alasan saya untuk juga bisa bermain dalam sebuah dalam gerakan politik ini adalah karena ide-ide beliau tentang bagaimana mengedepankan citra moralitas masyarakat Bekasi. Saya pernah mengatakan bahwa kepemimpinan dalam jalur politik itu ketika dia menang, itu kan melakukan politik modal. Sedikit sekali melakukan politik moral, kan. Jadi orang-orang yang menang karena memang bermodal itu kan secara logika pantas. Tapi apakah mereka punya moral? Itu yang mau kita kedepankan. Masyarakat ini kan sebetulnya sekarang merindukan orang-orang yang punya moral. Ya, kasus Jokowi dan DKI ini kan sebuah pembelajaran yang cukup luar biasa, bahwa semua sepakat bahwa partai sekuat apapun dia bergabung, dia berkoalisi, ya kan, ternyata memang tidak menjadi jaminan seorang tokoh yang diangkat itu menjadi menang. Yang kedua, kalau saya sih tidak melihat ini sebagai sebuah keharusan. Buat saya, masalah proses kepemimpinan dalam sekecil apapun itu sebetulnya sudah memang digilirkan oleh Allah. Ya, jadi kalau bahasa Bang Sali, sebetulnya kan ketentuan manusia sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Cuma masalahnya kita nggak bisa ngintip. Ya, siapakah tokoh wali kota ke depan yang akan menang? Itu sebetulnya sudah ada kan dalam catatan Allah, kan. Cuma kita nggak bisa ngintip aja. Nah, tinggal bagaimana, karena itu semuanya rahasia Allah,
Disinilah kemudian kita berikhtiar, berusaha sejauh yang mampu kita lakukan. Saya selalu mengatakan juga, kalau misalnya Allah takdirkan menang, alhamdulillah. Jika pun kalah, alhamdulillah. Ya kan? Buat kita memang sudah memahami bahwa sebuah pertarungan ada kalah dan menang. Jadi kalau misalnya Anda tidak siap untuk kalah, ya kan? Anda jangan memilih untuk sebuah pertarungan. Hidup ini kan antara kalah dan menang. Ya. Jadi bagaimana etika-etika politik kita bangun dengan santun. Makanya ketika motonya Salam ini adalah membangun masyarakat yang santun. Ya bukan hanya faktor kebetulan beliau namanya Salih. Ya, nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini, Mas. Ya, oh kebetulan namanya Bang Salih. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan standar kehidupan yang kita butuhkan. Nggak ada yang kebetulan. Kalau kemudian Bang Salih kita menginginkan masyarakat yang saleh, karena memang dari sana sudah begitu. Ya, orang rindu masyarakat yang santun. Orang rindu pemimpin yang handal memimpin. Masyarakat rindu ya sebuah komunitas yang adil dan harmonis. Ini kan sebetulnya kepentingan Anda sebagai setiap pribadi. Nah, ketika itu mampu kita bangun, kita sinergikan dengan semua kalangan, maka menjadi sebuah harapan masyarakat. Tapi lagi-lagi saya selalu mengatakan juga, ya kalau saya ceramah di mana-mana, ya, orang bilang saya kampanye, saya katakan begitu. Anda jangan marah sama saya karena saya menjadi bagian dari sebuah proses persoalan politik itu. Anda mau milih saya, alhamdulillah, enggak ya alhamdulillah. Anda punya hati nurani untuk memilih siapa yang Anda menurut Anda baik, ya kan? Jadi saya tidak mengajak Anda, tapi saya menyampaikan, pilih. Ya sebab kepemimpinan ini kalau kita salah memilih, maka kita akan menyesal 5 tahun ke depan. Jangan hanya karena uang yang hanya sedikit itu kita ambil hari ini, tapi kemudian kita menyesal 5 tahun ke depan karena salah memilih pemimpin. Nah, kenapa independen ini menjadi satu pilihan masyarakat? Karena kalau kita lihat di sini, independen ini kan sebetulnya pilihan yang terbaik ya, kalau saya ingin katakan untuk kondisi saat ini. Ketika masyarakat mengatakan semua bahwa partai itu sekarang sudah tidak lagi menjadi harapan masyarakat, ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh seorang tokoh bahwa tingkat korupsi, ya, yang ada di berbagai wilayah dalam konteks kepemimpinan kepartaian itu akan sangat terlihat. Bekasi menang ini independen, wilayah-wilayah lain akan mengikuti. Jadi ya 50 tahun ke depan partai nggak laku. Ya kan? Udah memang masanya partai yang lain lah, udahlah independen aja semua. Karena ada 2 pemilu sampai presiden mungkin nanti saya yakin ya lahir dari independen. Dan mudah-mudahan karena Bang Salih dari independen menang di wali kota Bekasi, suatu saat jadi presiden independen yang pertama. Indonesia. Gitu Jatur ya. siap. Ya. Jadi kalau kita ngomong terus, kayak saya kan nggak ngomong ya, nggak habis-habis nih. Kota Bekasi yang salih, ayo tebarkan salam, santun handal adil, indah dan harmoni. Ayo Bu, mari kita satukan hati, melangkah bersama dengan pasti. Ciptakan perubahan untuk Bekasi, bersama Salam menuju kota Bekasi yang bersih.